Lebih bagus hasil organik sebenarnya. Nilai kualitas organik itu lebih bagus. Bagus. Ya dibandingkan dari referral dan direct. Walaupun referral dan direct itu juga ada kontribusinya. Hello amazing people, kembali lagi dengan aku Natini, dan tentunya di video kali ini kita akan kembali podcast nih, tentunya bersama dengan Pak Kurnia. Halo Ya, Pak. halo. Bagaimana nih kabarnya hari ini Pak? Baik. Segar dalam keadaan baik Pak ya. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas suatu hal yang sangat menarik loh teman-teman. Apakah itu? Langsung saja stay tune, nantikan perbincangan kami. Oke, jadi langsung saja Pak ya. Iya. Oke, jadi di video kali ini saya akan bertanya mengenai traffic nih Pak. Traffic. Iya, mengenai traffic. Oh, gimana itu ya? Bagaimana sih caranya untuk meningkatkan traffic? Pada video-video sebelumnya kan sempat kita berbincang-bincang bahwa salah satu caranya itu dengan konten yang berkualitas. Nah, ada nggak sih selain konten yang berkualitas, hal apa yang dapat menjadi alternatif untuk kita meningkatkan traffic dalam sebuah website? Jadi intinya yang mendukung ya, saya mendukung traffic yang menuju website kita. Traffic singkatnya bisa dibilang pengunjung lah ya. Pengunjung. Berapa banyak pengunjung yang mengunjungi website kita. Nah, jadi walaupun tidak dapat dipisahkan dari konten itu ya, konten itu sendiri, konten yang berkualitas itu sendiri, tapi yang mendukungnya itu biasanya kita mencari traffic itu melalui media sosial juga bisa, dan juga dari YouTube ya. Media-media sosial lainnya itu sebenarnya sih banyak juga sih sebenarnya. Cuma yang pada umumnya itu adalah biasanya dia di Pinterest bisa, dari Facebook juga bisa, LinkedIn juga bisa, dan juga ada Quora juga bisa. Nah, dan bahkan dari TikTok dan juga Instagram juga masih bisa kita mendapatkan Semua traffic. media sosial Pak ya? Ya, hampir semua media sosial yang pernah kita dengar bisa. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana strateginya kan itu, karena tiap media sosial itu kan punya ciri khasnya sendiri, punya ya ada tips, ada caranya lah untuk mendapatkan traffic tersebut. Gitu sih dia. Kan banyak tuh media sosial Pak. Menurut Bapak ada nggak sih salah satu di antara media sosial tersebut yang kira-kira paling efektif bahkan untuk meningkatkan traffic? Yang bisa dikatakan paling efektif itu adalah menyesuaikan dari jenis website kita. Tergantung jenis website kita. Topik website kita itu membahas apa sih dia. Contohnya nih Pinterest ya. Pinterest dia itu kan sifatnya visual, gambar, foto, video singkat loh. Jadi website kita yang idealnya dia sifatnya seperti desain furniture, desain atau tentang villa, pokoknya yang berhubungan dengan visual. Apa saja yang berhubungan dengan visual itu cenderung lebih cocok ke Pinterest. Kalau travel masih bisa Pinterest karena travel kan menunjukkan foto-foto pemandangan gitu kan, masih dia cocok itu. Jadi kita lihat dulu website kita niche-nya atau topiknya itu apa sih dia sebenarnya. Dan yang sifatnya paling umum itu bisa dari YouTube tuh, hampir semua sih bisa dari YouTube. Kita mendapatkan traffic juga itu bisa. Kalau dari Facebook, nah kita jangan cari traffic dari posting sesuatu itu kan. Naruh link kita jangan dari halaman pribadi kita. Kita harusnya itu join ke salah satu grup yang sesuai dengan website kita. Di grupnya kita yang sharingnya, cari trafficnya dari grup tersebut. Itu sih dia pada umumnya seperti itu. Oke, kemudian mengenai cara mempromosikan, bisa dibilang promosi nggak sih Pak itu? Iya, promosi juga, branding awareness. Kalau kita punya usaha kita share di sana. Jadi lambat laun kita lakukan secara sebagai rutinitas ya, bukan spam. Kita tetap juga ada batasan, jangan tiap hari terus kita upload status di grup atau di mana itu tiap hari, atau pagi siang sore kan pasti di ban nanti kita, dianggap spam. Ya sehari sekali udah cukup lah. Dan di dalam grup tersebut kita harus ada kontribusi.
Ya pertama kontribusinya ya jika ada pertanyaan dalam sebuah grup tersebut dan kita tahu jawabannya, dan kebetulan juga kita punya website yang membahas, ada artikel yang membahas tentang pertanyaan tersebut, kita bisa jawab, kasih singkatnya dia jawaban, bisa cek di sini. Nah, detailnya saya sudah buat ini, saya cek sini lebih lengkap, karena bisa ada seperti itu. Jadi tidak boleh terlalu spam. Iya, spam, siapa sih yang suka terus dikasih itu kan, jadi kalau ya kelihatannya spam, udah pasti spam. Kalau misalnya jarang juga nggak baik juga. Ya sebenarnya kita tahu sendiri lah, kita kan sudah masuk dalam komunitas grup nih. Dalam komunitas grup kan udah ada aturannya, kita juga ikuti juga aturannya, kan nanti di kick out lagi, salah juga kan. Ya, semakin banyak kita memberikan kontribusi, ya semakin bagus juga kita, aktif jadi ya dipercaya juga kita. Nah karena sudah sering kan kita, jadi orang sudah mulai mengenal, otomatis mereka sudah mulai mengenal website kita. Jadi mereka juga nggak perlu lihat linknya itu, nggak perlu ngeklik langsung, mereka bahkan menyebutkan nama domain dari website kita sendiri. Itu masuknya ke direct traffic yang terjadinya. Ya itu juga nggak masalah kan, yang penting kan ada traffic masuk ke website kita. Kalau traffic yang dari Pinterest, YouTube, Facebook dan sebagainya, itu sebenarnya referral traffic dari salah satu platform menuju website kita. Itu dia bedanya. Jadi kalau menurut Bapak mana sih lebih untung nih, meningkatkan traffic seperti yang tadi melalui kita share ke sosial media, atau secara organik saja hanya mengandalkan konten kualitas kita yang dapatlah bersaing dengan website lainnya? Kalau Pak lebih cenderung ke organik ya sifatnya ya, organik sifatnya ini, dan yang dari referral traffic ini dari Pinterest, media sosial lainnya itu kan, itu cenderung untuk website yang kompetisinya tinggi. Ya kita kan sulit misalnya bersaing kan, tapi kita udah terlanjur buat nih artikelnya, ya udah itu kita pakai caranya. Itu kalau umpamanya kita buat artikel yang dalam keyword analisisnya itu low competition kan, kita bisa bersaing dan yakin kita bisa bersaing, ya kita organik saja. Lebih bagus hasil organik sebenarnya. Nilai kualitas organik itu lebih bagus ya dibandingkan dari referral dan direct, walaupun referral dan direct itu juga ada kontribusinya gitu, tapi yang paling utama tetap organik ya. Oke. Nah kemudian bagaimana nih Pak, seandainya kita sudah rajin nih, kita upload konten, kemudian di satu titik kita stop, berhenti, kemudian dalam jangka waktu nih kita berhentinya, kemudian next kita ingin upload lagi, masih bisa atau udah diblokir mungkin gininya situs? Enggak diblokir seperti itu sih. Ya intinya kan kalau kita nggak update status atau kita tidak memberikan kontribusi kan, otomatis traffic itu kan bisa terhenti juga. Ini bukan terhenti, mungkin menurun misalnya. Nah, yang kedua juga kapan sih kita berhentinya tersebut? Kalau kita baru memulai sebulan langsung berhenti ya udah nggak ada artinya kan. Kalau kita sudah melakukannya selama setahun atau lebih, berhenti ya mungkin tidak terlalu pengaruh, karena kita orang-orang dalam grup tersebut atau yang sudah banyak intinya sudah mengenal kita gitu. Jadi seperti ya itu udah otomatis dia kalau dia ingin cari sesuatu langsung aja ke nama domain kita kan. Itu dia gitu. Macam-macam variatif sih dia sebenarnya. Intinya seperti itu dia. Oke. Mungkin ada hal yang ingin kita gali lagi nih Pak, yang ingin Bapak sharingkan seputaran tentang cara meningkatkan traffic. Yang di luar organik tuh ya? Iya. Ya intinya kalau dibilang meningkatkan traffic, dimana Pak tadi bilang kan saling berhubungan ya. Ya kita sudah share nih, sudah share, diklik kan muncul artikel kita. Itulah kenapa Pak selalu mengatakan konten itu adalah segalanya. Setelah kita klik ternyata isinya nggak bagus, ya apa gunanya.
Mungkin gitu. hanya berkunjung sekali nanti Berkunjung enggak. sekali aja kan, dan juga nggak lama kan, isinya cuma berapa kata, ya buat apa kan itu. Gitu juga. Jadi itu harus saling Balance. ya balance lah, ada hubungannya lah. Tetap konten tetap tuh. Mau kita cari traffic dari mana, konten itu tetap ya. Gitu. Oke, Dari kemudian- ini cuma membantu saja sebenarnya. Kemudian muncul pertanyaan ya Pak, kan seandainya nih kita sudah membuat sebuah website. Nah, sebaiknya website tersebut fokus ke satu topik aja. Misal kita membahas mengenai furniture, konten-kontennya kita harus berhubungan dengan furniture aja atau boleh nggak nanti bercabang ke lain hal? Misalnya Sebaiknya kita kesehatan, fokus gitu. ke furniture aja dulu. Satu topik itu aja. Ya, furniture. Karena furniture pun sumbernya banyak sekali yang bisa digali kan. Dari hal sederhana kita bahas material dari furniture udah ada berapa macam kan. Kayu, besi, plastik, fiber, resin dan sebagainya udah banyak sekali. Belum yang lain-lainnya gitu kan. Kayu banyak, udah berapa jenis kayu gitu kan. Itu pun sudah banyak sekali. Nah, kalau kita merasa sudah banyak nih kita buat artikel tentang furniture lah ya, ya yang kita bisa buat lagi tetap masih ada hubungan dengan furniture itu sendiri, ya mungkin berhubungan dengan desain ya. Gitu, dengan desain atau intinya dia masih ada hubungannya dengan furniture, jadi tidak melenceng terlalu jauh gitu. Kalau melenceng terlalu jauh itu berpengaruh nggak terhadap algoritma si Google itu? Biasanya Google bingung dia, bingung ini websitenya otoritasnya ada di mana sih dia. Kita kan membangun website kan membangun otoritas. Semakin intinya website itu akan mengetahui bahwa Google itu mengetahui bahwa website ini membahas tentang furniture, dia punya segala sesuatu yang berhubungan dengan furniture gitu loh. Jadi ya di sana dia bagusnya kita dalam blogging, jadi tidak semata-mata kita udah bagus nih langsung ada orang lain membuat konten langsung dia naik, nggak seperti itu. Dia nunggu naik melawan kita, dia Google juga paham kan, oh ini masih baru, dia belum ada otoritasnya, dia nih memang mungkin bisa dikatakan artikel tersebut lebih bagus dibandingkan kita kan. Ya mereka akan di bawah karena kita memiliki otoritas lebih tinggi dan lebih banyak orang yang berkunjung ke website kita gitu. Intinya seperti itulah, dalam kehidupan nyata juga hampir sama kan gitu. Dimana yang lebih dipercaya orang yang sudah dikenal dibandingkan orang yang tidak dikenal gitu. Jadinya mengarah ke personal branding. Ya, personal branding mungkin ya hampir mirip seperti itu gitu. Oke, mungkin cukup sekian, apa mungkin ada hal yang ingin digali lagi, ingin disampaikan lagi Pak? Itu saja sih tentang traffic. Oh ya, sama kelemahannya sih dia. Kelemahannya dari ya kelebihan dan kekurangan ya. Ya kalau kelemahannya sih kayak tadi sudah dibahas ya, kita rutin masalahnya. Rutin ya. Walaupun semuanya sebenarnya sih rutin juga, kayak kita buat konten rutin juga. Cuma kalau dari media sosial tuh sifatnya dia ya hal yang kecil kita lakukan berulang-ulang. Kalau dari fokus ke keyword analisis, organic traffic itu capeknya kita di awal, nanti di hasilnya belakangan. Walaupun tetap kita continue juga, tapi kan semakin lama kita akan semakin santai jadinya. Gitu. Banyak kita per hari update satu website, setelah mulai ada peningkatan ya mungkin seminggu 2 artikel, maksudnya seminggu 2 artikel, ke berikutnya mungkin bisa dikurangi. Setelah itu kita bisa bangun website lainnya lagi gitu. Seperti itu dia. Jadi masing-masing cara, baik itu organik maupun dengan sharing ke sosial media, itu punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Oke, mungkin itu aja. Ada lagi Pak? Ya itu saja sih, sama yang penting kita merasa nyamannya di mana sih, kita akan optimasi itu aja sebenarnya. Kembali lagi ke pribadi kita. Ya, ke diri kita sendiri. Oke, cukup Pak. Cukup. Oke, mungkin itu saja dulu perbincangan kita pada video kali ini. Semoga apa yang telah kita sharingkan tadi mengenai cara meningkatkan traffic itu dapat bermanfaat untuk kalian. Dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Dan akhir video saya ucapkan terima kasih and see you.